Sebenarnya dalam Islam ini siapa yang berdaulat? Ini pertanyaan paling dasar. Kalau di sistem demokrasi jelas yang berdaulat siapa? Rakyat. Sekarang pertanyaannya, dalam Islam siapa yang berdaulat? Rakyat juga? Tidak. Yang berdaulat adalah hukum syara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah diberi pengantar. Pembahasan kita malam ini cukup krusial ya. Membahas tentang undang-undang yang sudah disahkan. Nah, sekarang kita mencoba menggali bagaimana undang-undang dalam perspektif Islam. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita mulai dari topik pembahasan. Sebenarnya dalam Islam ini siapa yang berdaulat? Nah, ini pertanyaan paling dasar ini. Kalau di sistem demokrasi jelas yang berdaulat siapa? Rakyat. Sekarang pertanyaannya, dalam Islam siapa yang berdaulat? Rakyat juga? Tidak. Yang berdaulat adalah hukum syara. Berarti kita harus merujuk kepada sumber-sumber primer Islam. Quran dan hadis. Ini adalah sumber primer Islam. Ya. Jadi, yang berdaulat dalam sistem Islam adalah hukum syara, bukan rakyat. Karena jaringan jelas. Inil hukmu illa lillah. Ya, kita bisa baca di surat Yusuf ayat 20. Hukum itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, atas dasar apa anggota dewan itu membuat hukum? Rujukannya apa? Apakah hukum Islam? Jelas tidak. Makanya wajar setiap kali ada undang-undang mau disahkan, timbul pro dan kontra di masyarakat. Ya. Kenapa? Karena paradoks. Katanya yang berdaulat rakyat. Tapi faktanya, begitu ada demonstrasi, ada yang mengkritik, ya, sudah menjadi sesuatu yang ya kayaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diabaikan saja gitu. Nah, dari posisi pertama ini jelas ya, Islam yang berdaulat adalah hukum syara. Nah, yang kedua, bagaimana proses legalisasinya? Legislasinya. Nah, apa dasar hukumnya dalam Islam melegalisasi hukum? Ya. Kita bisa lihat dari praktek-praktek yang dilakukan oleh khalifah. Contoh kasus nyata, ini real, ya, bukan mengada-ngada. Ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar membuat kebijakan harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang, itu dibagi rata kepada semua yang ikut berjihad. Itu adalah kebijakan undang-undang yang Khalifah Abu Bakar putuskan. Pertanyaannya, apakah para sahabat tidak mempunyai pendapat selain itu? Ada. Ya. Malah pendapat Khalifah Umar berikutnya berbeda dengan pendapat Khalifah Abu Bakar. Tapi pada masa Khalifah Abu Bakar, ya, keputusan siapa yang diambil? Ya, keputusan Khalifah. Nah, pada masa Khalifah Umar, harta ghanimah tidak dibagi rata. Kenapa? Ada alasan tertentu. Setelah diijtihad oleh Khalifah Umar, dia memutuskan seperti itu. Nah, inilah dasar, ya, pembuatan undang-undang dalam Islam itu ada apa? Ijtihadnya para khalifah. Ya. Artinya apa? Prosesnya praktis. Kenapa praktis? Tidak melibatkan banyak pihak. Mudah. Ya, tidak seribet yang undang-undang yang kemarin disahkan itu gitu. Berikutnya apa lagi? Sederhana prosesnya, tidak berbelit-belit. Berikutnya paling penting apa?
akuntabel. Kenapa? Yang membuat undang-undangnya adalah apa? Para ahlinya. Bukan kayak yang di seberang sana. Anggota dewan entah apa keahliannya bisa menjadi mewakili apa? Mewakili rakyat katanya gitu. Padahal tidak paham tentang pembuatan undang-undang. Tapi karena alam demokrasi membolehkan siapapun boleh, ya kan? Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Yang membuat undang-undang adalah hak khalifah. Karena hukum syara memberikan itu wewenangnya. Bukan diberikan kepada sembarangan orang. Ya. Kalau sembarangan orang bisa membuat hukum, ya kacau seperti sekarang ini. Ya. Semua merasa apa? Mampu membuat hukum. Pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak hukum yang dibuat oleh manusia tadi gitu, apakah memuaskan semua pihak? Jelas tidak. Tapi kalau dikembalikan kepada hukum syara, hukum yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apakah manusia berani memprotes hukum Allah? Ya, pertanyaan mendasar itu. Apakah manusia berani memprotes hukum buatan Sang Pencipta? Kan logika sehatnya seperti itu. Ya. Nah, dalam proses ini juga ya, perlu semacam apa? Kritikan dari masyarakat itu. Kita ambil contoh lah, ini juga fakta, bukan mengada-ngada. Ya. Pada masa Khalifah Umar membuat kebijakan undang-undang tentang mahar. Ya. Apa dia bilang gitu? Mahar saya tetapkan sekian. Kenapa? Karena banyak pemuda tidak sanggup memenuhi maharnya. Kenapa? Terlalu tinggi. Banyak jomblo ya. Nah, banyak jomblo jadinya gitu. Kenapa? Khalifah Umar merasa prihatin. Kasihan jomblo-jomblo. Nah, terakhir apa? Datang satu ibu-ibu, emak-emak lo yang protes. Cuma satu. Terjadi debat. Nah, emak-emak debat khalifah, kan luar biasa kan? Ya. Nah, the power of emak-emak. Ya kan mantap itu kan, satu orang aja, bukan pakai massa dia. Harus demo ya? Enggak demo. Kayak gini nih. Terus khalifah apa? Suruh bawa ke MK nggak saat itu? Enggak. Debat. Khalifah, ente dasarnya apa? Nah, ini ijtihad saya. Ini akal dari pemikiran saya gitu. Emangnya ente lupa ayat sekian? Coba baca. Khalifah Umar buka tuh Quran. Tuh kan? Benar kan? Bacain. Khalifah disuruh baca. Emak-emak ya kan? Oh iya benar. Ternyata Umar salah. Dicabut itu undang-undang. Nggak harus ke bawah ke MK ya? Nggak perlu. Tidak masuk ya, tingkat ya. Iya. Bisa dikritik. Bisa dikritik. Nggak kayak sekarang. Berjuta-juta orang mau kritik. Siapa lo kan gitu kan? Artinya apa? Simple, sederhana, tapi akuntabel. Kenapa? Kekuatan dalil, kekuatan argumentasi, bukan kekuatan otot seperti sekarang. Ya. Jadi salah paham kaum muslimin sekarang ini mengatakan nanti kalau hukum Islam tegak, nah, bla 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 bla. Muncul apa? Opini radikal. Indonesia akan disuriakan. Nah, gitu. Padahal sekarang dicinakan. Radikal apa diam? Disuriakan nggak mau, dicinakan dia. Mau, makanya. Aneh gitu loh. Jadi, begitu Khalifah menetapkan itu, berlaku untuk semua kaum muslimin. Ya. Jadi, dari mimbar yang mulia ini, ya, kembali kita tegaskan. Ya. Proses mana yang mau kita pilih? Proses yang berbelit-belit di Senayan itu, atau proses yang simple, sederhana, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman dahulu. Ya. Nah, kalau itu level khalifah. Ya. Sekarang kita balik. Ya. Kira-kira ada nggak contoh? Ya. Contoh undang-undang di Nusantara ini yang murni digali dari hukum-hukum Islam. Ada. Kembali ke abad ke-15 atau 16 kita. Kalau kita baca buku sejarah, Sultan Iskandar Muda, mungkin semua orang kenal siapa dia. Sultan Aceh. Yang pasti belum tua Iskandar Muda. Ya, walaupun sudah meninggal masih muda. Namanya Iskandar Muda. Nah, beliau adalah Sultan paling termasyhur, Sultan terbesar dari Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Nah, dia membuat undang-undang, namanya apa? Muqta Alam, Konon Muqta Alam. Isinya 46 pasal. Ya. Nah, pasal-pasal inilah yang menjadi rujukan sultan-sultan berikutnya di Aceh.
untuk melakukan apa? Riayah ke rakyatnya, mengurusi rakyatnya. Ya, artinya apa? 46 pasal-pasal itu, ya walaupun sedikit, tapi mewakili, ya kondisi real Kesultanan Aceh saat itu. Gitu. Ya, buktinya apa? Nah, nggak main-main dia kan? Sultan Iskandar Muda punya kasus. Anak dia yang paling dia sayangi ternyata berzina dengan seorang perempuan, istri dari salah satu panglima Iskandar Muda. Kira-kira kalau zaman sekarang, kira-kira hukumannya apa itu? Bebas. Bebas, anak sultan. Ya kan? Anak presiden aja di KPK bisa selesai kan? Nah, itu dia. Buktinya apa? Karena ada kanun, buka pasal berapa? Yang buat Sultan Iskandar Muda, yang membuat kasus anaknya, kira-kira Sultan Iskandar Muda akan melakukan kisos tidak? Hukum berzina tadi gitu. Bukan kisos. Bukan kisos kan? Nah, Bukan enggak. Hudud. Ya. Nah, hudud. Ya. Zina hudud. Hudud jinah ya. Ya. Artinya apa? Kalau kisos pembunuhan, ya, kita ralat. Hukumnya apa? Dirajam enggak? Nah, Sudah menikah belum? Masih berjalan? Ya, sudah, Sudah menikah anak? sudah menikah. Oh, selesai. Nah, Muson, selesai. son. Ayahnya yang buat undang-undang, Anaknya melanggar, anaknya melanggar, ayahnya yang menghukum lagi. bapaknya menghukum. Nah. Kira-kira proses seperti itu Terjadi enggak terjadi nggak sekarang ini? Wah, Sama jauh. kayak Rasul ya, jika Fatimah anak muncul, ya Tapi kan belum terjadi kan? Belum terjadi. Kalau Kalau ini sudah terjadi, Sudah ini. sudah terjadi. nanti penegasan dari Rasul dilaksanakan oleh Sultan. Sultan. Real ya. Artinya apa? Seorang penguasa yang takwa, ya kan? Bukan dikritik malah ditangkap Udah. rakyatnya ya. Kan ada aduan dari apa? Dari panglima sendiri. Ya Sultan. Anak ente berzina dengan Ada saksi lah ya. ada saksinya, kepergok. Gitu. Nah, artinya apa? Itu real ya. Ini bukan cerita di awang-awang. Ini cerita yang memang ada sumbernya. Jadi Silakan teman-teman, saudara-saudara yang dari Aceh pasti paham itu. Ya. Pada anak kesayangan itu. Anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Ya. Nah, artinya apa? Perlu kita pahami di sini bahwa hukum Islam siapapun dia akan mengikat baik penguasa atau bukan. Ya. Jadi dalam Islam memang betul wewenang atau hak mentabani atau melegalisasi hukum adalah hak penguasa, hak khalifah. Ya. Tapi dia terikat dengan hukum syara. Nah, ini yang berbeda dengan sekarang ini. Ya. Di Senayan itu terikat dengan hukum syara nggak mereka undang-undang yang mereka buat? Tidak, jelas bukan. Gitu. Kenapa? Hukumnya hukum sekuler. Yang diandalkan apa? Kekuatan akal, bukan kekuatan dalil. Apapun ceritanya, ya, dalam proses legalisasi, ya, legislasi, undang-undang dalam Republik kita ini, jelas tidak mengadopsi proses seperti halnya dalam hukum Islam. Artinya apa? Ada dua pandangan yang berbeda. Satu pandangan sekuler, satu pandangan Islam. Nah, kalau ditanya undang-undang yang kemarin disahkan itu apakah mewakili aspirasi rakyat secara total? Kan tidak. Ada yang protes, nggak diterima. Ya. Demikian seterusnya. Nah, kalau dalam Islam kira-kira kalau ada yang protes misalnya, kemana rakyat mengadu? Kalau khalifahnya Umar nggak usah ngadu, adu argumentasi selesai. Kalau Umar merasa udah nggak bisa lagi menjawab, dia mengaku kalah, gentleman. Tapi kalau masih beradu argumentasi masih sama-sama kuat, kira-kira siapa kata pemutusnya? Ya. Nah, dalam Islam ada mahkamah majalim. Ya. Mahkamah yang khusus untuk apa? Mewadahi aduan dari masyarakat, dari rakyat, dari umat atas apa? Kezaliman penguasa. Ya. Jadi kalau dalam Islam zalim penguasanya, maka sumber untuk melakukan apa istilahnya? Islah misalnya ya. Atau apa? Perundingan lah misalnya. Kira-kira siapa yang akan dimenangkan dari dua kubu ini? Penguasa kah atau rakyat kah gitu? Penyelesaian konflik antara rakyat dengan penguasanya. Nah, ini dalam Islam ya, bukan dalam alam demokrasi gitu. Dan khalifah tidak boleh memecat
Tidak boleh, walaupun ketua mahkamah majalimnya diangkat. khalifah yang ngangkat. Kalau sedang berkasus tidak boleh. Nggak boleh, lepas. Sekarang kan bisa diganti tadi ya. Iya, sebelum kasusnya mungkin dipecat, dipindahkan gitu kan. Nah, Atau dikasih adiknya biar dinikahin. nah itu dia. Nah, artinya apa? Sistem yang begitu indah ini, ya, kenapa tidak diterapkan di negeri kita ini? Apakah hukum jahiliyah itu, hukum sekuler itu lebih indah tanda petik? Sehingga masyarakat ini buta matanya, tuli telinganya, apapun hasil produksi dari undang-undang yang sekarang itu, mereka apa? Terima saja gitu. Ya kan? Cepat atau lambat, ya, kalau kondisi negeri ini seperti ini terus, ya, kita nggak tahu mungkin. Entah tahun seperti apa yang prediksi waktu kemarin Pilpres itu, Indonesia akan hilang dari peta dunia. 2030. Nah, tinggal berapa tahun lagi tuh? Tinggal 8 tahun. 8 tahun lagi. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Artinya apa? Parameter-parameter untuk hilangnya Indonesia di peta dunia akibat kerusakan sistem ini. Nah, semakin jelas kan? Sementara perbaikannya, ada orang yang mengkritik bagian dari perbaikan, malah ada apa? Diperkarakan. Ya, kita nggak tahu misalnya dari mimbar yang mulia ini misalnya, apakah nanti tayangan-tayangan kita ini akan menjadi apa? Bahan untuk apa? Ya seperti tadi menjerat lah gitu ya. Ada yang mengkritik via YouTube misalnya, tanda petik gitu. Ya, kena jerat undang-undang apa misalnya? ITE. Ya, undang-undang yang menjerat apa? Kebebasan menyampaikan pendapat. Padahal undang-undang dasar sendiri memberikan kebebasan. Ya, undang-undang dasar loh gitu. Yang paling dasar. Ya. Sementara undang-undang yang mereka buat ini kan masih undang-undang apa? Ya, tanda petik seperti yang dijelaskan tadi, masih uji coba 3 tahun gitu. Ya kan? Tapi apa? Sudah dipakai untuk apa? Menekan rakyat seperti ini gitu. Ya, belum ditetapkan saja sudah menimbulkan pro dan kontra, apalagi sudah ditetapkan gitu. Ya. Jadi memang hukum buatan manusia ya, selamanya tidak akan memuaskan semua pihak. Nggak bisa gitu. Nah, sementara hukum Allah ya, Sang Pencipta manusia mestinya ya, akan memberikan rasa apa? Ketenangan. Sudah pasti cocok. Kenapa? Hukum itu dibuat oleh si pencipta manusia yang tahu dari A sampai Z-nya apa keinginan manusia. Bukan seperti sekarang, hukumnya dibuat manusia, yang protes juga manusia, ya, timbul pro dan kontra juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya seperti di awal tadi gitu. Kalau misalnya umat Islam protes dengan undang-undang syariah misalnya gitu. Lah, kan khalifah kan hanya mentabani, bukan membuat hukum. Yang berdaulat hukum syara. Ya, khalifah kan tidak membuat hukum syara. Dia kan hanya apa? Pelaksana. Ya. Artinya kalau mau protes, ya protes kepada Allah gitu. Kenapa undang-undang ini disahkan gitu? Melalui legalisasi dari apa? Dari khalifah gitu. Ya. Jadi dalam Islam ini apa? Ya, tidak ribet lah gitu lah. Ya. Yang membuat ribet itu apa? Masyarakat ini gitu. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kita mau diatur aturan Islam atau bukan? Ya. Ada undang-undang yang bukan dari buatan dari hukum-hukum Islam, kita mau nerima gitu. Tapi begitu ada hukum dari Allah, Nolak ini. nanya-nanya dulu gitu kan? Seolah-olah apa? Lebih pintar manusia dibandingkan Allah dalam membuat hukum gitu. Ya kan logika sederhana kan gitu kan? Yang di sana merasa apa? Mampu membuat semua hukum gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya, sebanyak apa sih kapasitas akal manusia yang membuat hukum itu gitu? Ya kan? Sudahlah akalnya terbatas, ya. Terus juga sidangnya juga pada ngantuk, pada tidur, ya kan? Ya. Terus membuat satu keputusan yang mengikat untuk rakyat semua gitu. Kira-kira secara kualitas itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu? Kan jadi lucu gitu. Undang-undang yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata apa? Yang membuat juga tidak serius. Saya yakin loh, undang-undang yang kemarin disahkan itu nggak serius gitu. Iya kan? Kalau betul-betul serius, ya datang semua minimal 90%. Kalau memang benar-benar menjadi undang-undang yang tanda petik merakyat gitu. Ini enggak cuma 18 orang fisiknya yang hadir, yang lainnya online. Ya kan? Gimana ceritanya itu coba gitu. Ya. Artinya apa? Ya. Saudara sekalian, ya inilah ya, kalau sistem itu bukan dari sistem buatan buatan Allah gitu, akan selalu pro dan kontra yang muncul. Nah pertanyaannya, pro dan kontra ini sampai kapan bisa terselesaikan? Ini baru hukum berikutnya nanti kan masih banyak kan rancangan undang-undang kan. Setelah ini apa lagi misalnya? Begitu seterusnya.
Ya, terus terang ya, rakyat ini sudah jenuh. Ya, rakyat ini sudah apa? Muak dengan tingkah laku apa? Ia mengaku dewan terhormat itu gitu. Ini kan sama saja, Pak. Ya. Nanti kalau kita katakan otoriter pasti marah. Dikatakan represif, ngambek, memprovokasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang di dewan sana membuat aturan itu aturan siapa ya? Aspirasi siapa itu? Ya. Kami sebagai rakyat kan mempertanyakan, undang-undang itu aspirasi siapa? Ya. Nanti kalau kita katakan ada faktor X, ada pihak lain yang mengatur undang-undang itu, dikatakan apa? Nanti menyebarkan hoax lagi gitu. Ya kan? Jadi, kalau benar-benar undang-undang ini mau tetap disahkan, walaupun sudah disahkan ya, ya berilah ruang kepada masyarakat untuk mengkritisi gitu. Walaupun sudah disahkan. Seperti emak-emak tadi di zaman Khalifah Umar, kan sudah ditetapkan. Tapi cuma satu orang yang protes, bisa dibatalkan gitu. Ini yang protes kemarin berapa? Jutaan kan yang protes. Mungkin ya, secara fisik yang datang selain protes cuma 400-an. Tapi kan yang online banyak. Seperti tingkah laku DPR kan itu. Mensahkan cuma 18, yang online banyak. Apa salahnya kan tidak kalau seperti itu? Kan bisa kan? Ya kan? Yang online mungkin jutaan. Ya. Itulah mungkin wakil fisik kita yang kemarin itu, yang demo-demo itu gitu. Ya. Artinya apa? Bagaimana pemimpin? Ya begitulah rakyatnya gitu kan. Dia kan kita hanya mencontoh. Ya. Oke, terakhir. Ya. Jadi kalau ada terjadi apa pro dan kontra di sistem sistem pemerintahan Islam misalnya, ada lembaga yang berwenang untuk menanganinya, ya kan? Bukan sembarangan gitu kan. Nah, yang terpilih juga di Mahkamah Majalim, ya bukan kroco-kroco, ya kan? Ya kan? Mustahid, level mustahid. Kenapa? Dia harus mampu menggali hukum. Ya. Mungkin mustahid itu kan mungkin profesor plus gitu. Nah, ya kan? Kenapa? Mustahid itu kan udah pangkat paling tinggi di keilmuan dalam Islam gitu. Kalau di sekolah mungkin profesor gitu kan gitu. Mungkin profesor itu pun masih jauh lah di bawah mustahid kan. Ya. Artinya apa? Tidak selevel lah membandingkan antara undang-undang produksi, ya, tanda petik ya, produksi sekuler dengan produksi Islam. Jauh beda secara kualitas. Ya, secara kualitas pasti beda jauh gitu. Nah, terakhir dari saya, ya, dari mimbar yang mulia ini, kita ingatkan kembali gitu. Ya. Ingatlah, hak membuat hukum itu adalah Allah, bukan manusia. Ya. Kalau ini tidak dipegang, ya, kira-kira si pembuat manusia kira-kira akan marah nggak ya? Marah lah. Logika akal sehatnya. Ente hidup di bumi aneh, tapi aturan aneh nggak lu laksanakan, pakai aturan lu sendiri gitu. Kira-kira kalau kita tuan rumah, ada tamu nggak ikut aturan kita, kira-kira kita marah nggak ya? Kan logika sehatnya gitu. Ya. Artinya apa? Mungkin marahnya Allah tidak langsung, ya kan? Dikasih sinyal tuh. Kan baru kemarin sinyalnya. Wah. Gempa di Cianjur. Nah, kemarin lagi Semeru meletus. Ntar lagi apa nih? Ya. Nah, Segera bertobat gitu. Segera bertobatlah ya. Dari mimbar yang mulia ini ya. Saya pribadi dan teman-teman di mimbar ini menyampaikan, marilah kita ya berhukum dengan hukum Allah gitu. Ya. Berhukum dengan Allah itu apa? Enggak ada ruginya kok gitu. Kenapa? Ya wajar. Ya kan? Kita makhluk, Allah pencipta. Ya wajar dong. Ya. Wajar. Undang-undang buatan Allah itu yang kita jalankan, bukan undang-undang buatan manusia. Oke, baik. Seperti biasa, kalau saya mengakhiri sebuah kajian atau paparan, berpantun. Kita tutup dengan pantun. Ya. Di mana bumi kan dipijak, di situ langit kan dijunjung. Khilafah bukan ancaman, khilafah itu ajaran Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kemudi patah dikerat, berapa jauh kapal berlayar. Bila ingin Islam tidak hilang, mesti ada khilafah penjaganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.